Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Kabar Mulia yang berbahagia, pada hari ini ketemu lagi di channel Kabar Mulia yang menyajikan berbagai informasi dan juga tutorial yang berkaitan dengan informasi kehidupan di masyarakat. Oke, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme penghitungan pembayaran tarif air PDAM Kabupaten Demak. Memang kemarin di media sosial Facebook banyak terjadi komentar yang berkaitan dengan adanya pembayaran rekening yang cukup tinggi. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme penghitungan tarif air PDAM Kabupaten Demak. Perlu diketahui bahwa tarif air PDAM Kabupaten Demak terakhir berdasarkan surat edaran nomor 629/29/2018. Dengan ini diberitahukan kepada pelanggan PDAM Kabupaten Demak bahwa sesuai keputusan Bupati Demak nomor 690/71 tahun 2018 tentang penetapan tarif air minum pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Demak mulai tanggal 1 April 2018 dilakukan penyesuaian tarif air minum dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, inilah nanti kita bacakan dulu tarif air pemakaian air PDAM. Ada kelompok pelanggan. Jadi ada kelompok pelanggan, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Kemudian ada pemakaian 0 sampai 10 meter kubik, 10 meter kubik sampai 20 meter kubik dan lebih dari 20 meter kubik. Untuk kelompok 1 dibedakan sosial umum. Harganya 1.325 untuk 10 meter kubik, untuk 20 sampai 20 meter kubik 1.325 dan lebih dari 20 meter kubik 1.325 sama. Untuk sosial khusus 10 meter kubik 1.610, 20 meter kubik 2.170 dan 20 meter lebih dari 20 meter kubik 3.955. Selanjutnya ada kelompok 2. Kelompok 2 ini terdiri dari rumah tangga 1, 2, 3, 4. Sehingga jika Anda mempunyai rekening listrik, dicek dulu Anda masuk rumah tangga berapa. Nanti ada tarifnya tersendiri. Misalnya untuk rumah tangga 1, tarif pertama untuk 10 meter kubik 1.960, 20 meter kubik 3.850, dan untuk lebih dari 20 meter kubik 7.980. Untuk rumah tangga 2 per meter kubiknya 10 meter kubik 2.310, untuk 20 meter kubik 4.340 dan untuk lebih dari 20 meter kubik 8.960. Untuk rumah tangga 3 maaf 2 per 10 meter kubik 2.660, meter kubik sampai 20 4.830 dan lebih dari 20 meter kubik 10.010 rupiah. Untuk rumah tangga 4 adalah per 10 meter kubik 5.110, untuk 20 meter kubik 5.320 dan lebih dari 20 meter kubik 11.130. Nah, saya akan membahas masalah rumah tangga ini. Rumah tangga karena kita semuanya masuk ke dalam rumah tangga. Nah, setelah tahu
meter kubik yang dipakai. Selain itu ada biaya tambahan lagi pemirsa, yaitu biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi. Untuk biaya pemeliharaan meternya sebesar Rp5.000 dan untuk biaya administrasinya Rp2.000. Jika Anda langsung membayar ke kantor PDAM Demak, tentunya hanya administrasi di PDM saja. Namun demikian, jika Anda membayar di tempat-tempat PPOB atau pembayaran secara online, maka akan ditambah dengan biaya bank. Di antaranya biasanya tarifnya Rp2.500 sampai Rp3.000. Oke, jadi pemahaman yang pertama, tarif pemakaian, biaya administrasi, dan pemeliharaan meter. Lalu untuk penghitungannya bagaimana? Nah, ini untuk penghitungannya, ini saya contohkan rumah tangga 2 pemirsa. Jadi rata-rata pemakai PDAM di Kabupaten Demak ini menggunakan atau yang masuk kelompok rumah tangga 2. Dan rumah tangga 2 tadi saya sudah sebutkan per meter kubiknya 0 sampai 10 meter kubik tarifnya Rp2.310. 10 sampai 20 meter kubik tarifnya Rp4.340. Dan lebih dari 20 meter kubik tarifnya sebesar Rp8.960. Oke, jadi pemahaman itu yang pertama. Terus bagaimana mekanisme penghitungannya? Mekanisme penghitungannya adalah kita setiap bulan kan memakai air PDAM. Besarnya tergantung dari pemakaian rumah tangga, bisa sedikit bisa banyak, sehingga itulah nanti yang kita bayarkan. Lalu kita mengambil contoh, kalau penggunaan kita misalnya hanya 0 sampai 10 meter kubik, jadi maksimal 10 meter kubik, tarifnya berapa? Ini kita kehitungkan. Jadi Anda semua jika menggunakan maksimal 10 meter kubik, itu biayanya satu, biaya pemeliharaan meter Rp5.000, kemudian ditambah administrasi PDAM Rp2.000. Penggunaan Anda 10 meter dikalikan untuk rumah tangga 2 tadi Rp2.310, jadi ketemu Rp23.100. Jadi jika Anda membayar langsung ke PDAM akan masuk atau membayar Rp30.100. Tetapi jika Anda membayar lewat PPOB ditambah Rp2.500, sehingga ketemu Rp32.500. Ini untuk penggunaan di bawah atau sama dengan 10 meter kubik. Oke, contoh yang kedua, bagaimana kalau yang kita pakai 16 meter? Kalau yang kita pakai 16 meter, penghitungannya adalah sebagai berikut. Untuk biaya pemeliharaan tetap sama Rp5.000. Untuk biaya administrasi ditambah Rp2.000, sama. Terus penggunaannya karena 16 meter terbagi 2 pemirsa, 0 sampai 10 dan 10 sampai 20. Untuk 0 sampai 10 bayarnya dikalikan Rp2.310, ketemunya Rp23.100. Terus yang kelebihan kan 16 meter lebih 6 meter masuk ke tarif yang kedua, yaitu dikalikan Rp4.340.
ketemu Rp26.040. Sehingga di total semuanya 5.000 tambah 2.000 tambah 23.100 ditambah 26.040 ketemu 56.140. Ditambah lagi administrasi bank 2.500 ketemu 58.640. Monggo dilihat rekening PJM panjenengan berapa penggunaan setiap bulannya. Lanjut. Terus bagaimana kalau kita menggunakan air yang 30 meter? Nah, ini Anda kadang-kadang ketemu yang 30 meter, bayarnya berapa misalnya. Nah, bayarnya kalau 30 meter seperti tadi, biaya pemeliharaan sama 5.000, biaya administrasi di PDAM 2.000. Terus penggunaan kita 0 sampai 10 meter, ada 10 meter dikalikan 2.310 ketemu Rp23.100. Kemudian 11 sampai 20 harganya per meter 4.340 ketemu Rp43.400. Selanjutnya lebih dari 20 berarti 21 sampai 30 meter harganya Rp89.060 ketemu Rp89.600. Kita jumlah semuanya ketemu 163.100 ditambah dengan administrasi bank Rp2.500. Jadi total semuanya Rp165.600. Jadi jika penggunaan air Anda 30 meter dan rumah tangga 2, pembayarannya Rp165.600. Jadi untuk melihat pembayaran PDAM ini tidak sama antar satu rumah tangga dan rumah tangga yang lain, meskipun penggunaannya sama, misalnya 15 meter, karena ada faktor-faktor yang membedakan. Di antaranya adalah kelompok. Tadi ada rumah tangga 1, rumah tangga 2, rumah tangga 3, rumah tangga 4. Semakin tinggi rumah tangganya, semakin besar tarif yang dikenakan. Lalu pertanyaannya, kok bisa ya terjadi pembayaran sangat besar? Nah, padahal penggunaannya hampir sama. Hampir sama, tapi bayarnya kadang 30, kadang 50, kadang-kadang sampai lebih dari 100, bahkan ada yang sampai Rp300. Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita kebingungan. Sebenarnya kalau penggunaan kita penulisannya sesuai dengan penggunaan, saya yakin pembayaran listrik tidak berbeda dengan apa yang telah kita bayarkan setiap bulannya. Misalnya kalau biasanya penggunaan contoh tadi hanya di bawah 10 meter, tentunya pembayarannya akan sekitar Rp32.500. Terus yang kedua, kalau penggunaannya sekitar 16 meter, 17 meter, itu paling di bawah Rp100.000, karena di sini hanya Rp58.640. Terus penggunaan 30 meter itu hanya Rp165.600. Lalu pertanyaan kita, mengapa terjadi perbedaan pembayaran? Nah, inilah yang kadang-kadang membuat kita kebingungan. Sebenarnya ini
pada waktu penentuan pencatatan meter. Kalau pencatatan meternya misalnya sesuai dengan penggunaan, saya yakin tidak akan ada pembayaran yang melonjak terlalu tinggi. Karena ada, saya bilang, kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh pencatatan meter. Karena masih banyak kita dapati pencatatan meter tidak sesuai dengan penggunaan. Contohnya hanya menggunakan 5 meter, 3 meter, atau 1 meter. Itu tidak mungkin terjadi. Mungkin terjadi hanya beberapa rumah yang tidak ditempati atau orangnya pergi dengan waktu yang lama. Lalu bagaimana caranya supaya pembayaran PDAM kita stabil, tidak naik turun? Caranya mudah. Jika Anda ada penghitungan meter yang kurang dari standar, Anda bilang kepada tukang catat meternya atau langsung menghubungi kantor PDAM terdekat. Contohnya begini, penggunaan Anda setiap bulan diperkirakan 16-20 meter. Maka jangan ditulis hanya 3 meter, 4 meter. Nanti akan menumpuk dan ketika diambil pembayarannya nanti pasti akan membayar mahal. Padahal kalau kita bayarkan 15 paling pembayarannya sekitar di bawah Rp100.000, tidak mungkin lebih dari 200. Tetapi dengan penumpukan tadi, contohnya 15 dihitung hanya 3 meter kali 3 berarti kan dihitung 9 meter, padahal penggunaannya 45 meter. Sehingga nanti bulan berikutnya akan ketemu 25 meter yang pembayarannya akan sangat tinggi, lebih dari Rp100.000. Oke, begitu dulu penjelasan dari Kabar Seputar Muria. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sekali lagi, jika Anda menemui hal-hal yang kurang atau tidak sesuai dengan penggunaan Anda, bilang pada tukang catat meter atau langsung datang ke PDAM dengan penjelasan. Memang banyak rumah tangga atau warga yang mengeluh rekeningnya sangat tinggi dikarenakan tadi pencatatan meternya tidak sesuai dengan penggunaan atau lebih kecil dari penggunaan setiap bulannya, sehingga beberapa bulan terjadi penumpukan, sehingga ketika diambil penghitungan yang terakhir akan timbul penghitungan yang cukup besar sekali. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ini bisa jadi pengalaman untuk Anda semuanya dan juga sebagai informasi kepada pihak PDAM atau pencatat meter agar mencatat sesuai dengan penggunaan. Jangan dikurangi. Semakin dikurangi akan semakin merugikan pelanggan atau pengguna air PDAM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.